Ya, saudara, masih di catatan Bang Eki dan masih bersama Bapak Agung Narayana, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Siak. Pak, kembali lagi kita ke topik tadi. Jika kita bicara tentang pelayanan, kita bicara tentang kuota. Ya kan, tadi ada kuota yang harus dipenuhi untuk izin paspor. Ini nanti bagaimana menyinkronkannya? Karena di kantor juga melakukan pelayanan yang sama. Baik, jadi memang ini kendala sebenarnya bagi kami. Oleh karena itu kami siasati, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak pengelola bahwa pelayanan yang ada di kantor maupun yang diajukan melalui program Easy Passport itu harus terlaksana. Sehingga kami akan menyampaikan bahwa pelaksanaan Easy Passport ini tidak dilakukan di hari kerja. Ini bisa dilakukan di luar jam kerja maupun di luar hari kerja. Jadi seandainya pengelola memungkinkan untuk dilakukan di hari Sabtu atau Minggu, kami akan laksanakan di hari Sabtu dan Minggu tersebut. Tidak melulu dilakukan di hari kerja. Jadi nanti kita akan sampaikan bahwa pelaksanaan Easy Passport bisa dilaksanakan di luar hari kerja dan di luar jam kerja. Itu yang akan kami lakukan. Sehingga pelaksanaan kegiatan di pelayanan di kantor maupun Easy Passport tetap berjalan bersama. Okay. Dalam satu hari sebenarnya berapa sih Pak kuota yang paling banyak gitu yang bisa untuk masyarakat kita mengajukan pendaftaran secara online untuk pembuatan paspor? Untuk kuota pelayanan kami di kantor imigrasi itu memang sudah ditentukan dari kepala kantor wilayah, itu berjumlah 30. 30 itu artinya yang melakukan antrian melalui online tersebut. Tapi itu bisa bertambah ketika nanti ada pemohon yang disabilitas. Kalau pemohon disabilitas, ibu hamil, anak bayi itu di luar antrian. Jadi kemungkinan untuk pelayanan yang ada di kantor imigrasi itu melebihi dari kuota. Nah, selama masa pandemi ini memang kami boleh dikatakan tidak memenuhi kuota yang diberikan. Artinya kuota 30 itu satu hari itu terpenuhi paling banyak 12 atau 15. Tidak sampai terpenuhi semua. Tidak sampai kuota fullnya berarti. Betul. Ya Pak ya. Oke. Nah sekarang begini, jika dalam satu hari atau dalam satu minggu banyak sekali yang mengajukan permohonan untuk izin paspor ini, nanti apakah dilayani semua atau nanti akan ada pembagian kelasnya begitu? Untuk pembagian kelas saya kira enggak, karena kan ini kita memberikan pelayanan standarnya adalah sama. Jadi nanti kita tinggal untuk menyampaikan pada yang mengajukan pengelola dalam hal ini waktu yang tepat kapan. Karena memang betul diajukan jumlah yang sudah ditentukan oleh pengelola, tapi ini juga perlu disepakati antara kami dan pengelola bahwa pada hari yang sudah ditentukan semua yang didaftarkan itu hadir. Jangan sampai nanti yang misalnya didaftarkan 20, ternyata yang hadir cuma 4 atau 5. Kan ini juga boleh dikatakan apa? Karena ini makan waktu juga. Mobilisasi betul, juga. Karena kita juga ada kegiatan juga yang ada di kantor gitu. Jadi kita perlu lakukan kesepakatan juga dengan dukungan personil sendiri nih dari imigrasinya. Apakah mencukupi untuk melaksanakan izin paspor ini? Karena kan banyak nih program-program unggulan dari imigrasi ini. Oleh karena itulah SDM kita memang sangat terbatas. Boleh dikatakan sangat-sangat terbatas, bukan sangat terbatas, tapi sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu kami juga melakukan beberapa inovasi pelayanan ini, kita usahakan lakukan di luar hari kerja. Di luar hari kerja Sabtu dan Minggu. Nah, artinya di sini kita memberdayakan SDM yang ada itu secara maksimal. Hari kerja kita lakukan pelayanan kepada masyarakat, tetap kita lakukan. Tapi di hari luar hari kerja, kita juga memberikan pelayanan, kita lakukan bergiliran. Jadi sekian jumlah SDM yang ada, kita lakukan penggiliran kegiatan. Jadi di hari Sabtu misalnya 10 orang, di hari berikutnya bukan hari orang tersebut, tapi bergilir dengan yang. Jadi itu supaya tetap berjalan semua kegiatan. Kita maksimalkan semua SDM yang ada. Betul. Nah ini saudara, ini hal yang penting nih yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Imigrasi ini, bahwasanya layanan imigrasi di Kantor Imigrasi Siak ini betul-betul untuk melayani masyarakat. Sabtu Minggu juga akan tetap melayani, apalagi nanti jika izin paspor ini memang sudah berjalan, sudah banyak yang mendaftarkan, sudah banyak mengajukan, dan ini satu peluang sebenarnya bagi masyarakat kita untuk memanfaatkan program-program yang telah diluncurkan oleh pemerintah, ya Pak ya. Oke, baik, sekarang begini Pak, biaya sama tidak dengan kita mengurus paspor di kantor atau dengan izin paspor ini? Untuk biaya di mana-mana sama. Jadi untuk setiap permohonan paspor itu
350. Di mana-mana tetap harga segitu. Tidak ada pungutan yang lain. Apalagi sekarang saat ini kami di kantor imigrasi kelas 2 TPSIA ini sedang diusulkan untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Jadi kami pastikan biaya adalah sesuai dengan PNBP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di luar itu tidak ada. Berarti itu catatan ya, Pak? Ya. Baik. Kemudian begini, Pak. Ini kan diajukan secara kolektif. Betul. Nah, jika nanti di luar daripada keanggotaan, misalnya kan dari anggota kantor, ada keluarga yang mau ikut nimbrung, bisa apa enggak? Nah, jadi ini, memang untuk isi paspor ini kita tujukan kepada komunitas yang ada di kantor, komunitas perumahan, komunitas misalnya komunitas sepeda, kan gitu. Jadi itu kita bisa berikan kepada mereka. Nah, ketika nanti ada misalnya tetangganya ikut di situ, nah sekarang yang mengajukan permohonan isi paspor itu kan kalau dari komunitas perumahan itu kan dari ketua RT atau ketua RW. Betul. Sekarang dari ketua RT atau ketua RW itu menyatakan bahwa yang ikut ini memang warganya atau tidak. Kalau di luar warganya itu mohon ini kita tidak layani sementara ini. Karena yang di situ ada penanggung jawab untuk mengajukan permohonan isi paspor ini. Begitu juga misalnya dari perkantoran. Satu kantor itu misalnya ada karyawan 20 orang atau 30 orang. Di luar karyawan itu kan tidak dimungkinkan karena dia bukan karyawan dari institusi tersebut. Jadi itu tidak dimungkinkan. Nah, kecuali dia memang keluarganya. Kalau keluarganya dimungkinkan. Sepanjang misalnya Ed ini punya istri yang bekerja di Trisia, itu bisa diajukan. Iya. Bisa diajukan, ya. Baik, Bapak, sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan yang masuk ke kita. Ini dari Ibu Lina dari Kerinci Kanan mau bertanya, Pak, saya mau bikin paspor untuk anak saya, persyaratannya apa saja? Nah, untuk permohonan paspor pada anak kecil itu yang diperlukan adalah KTP kedua orang tuanya, kartu keluarga, buku nikah orang tua, akte lahir anak tersebut. Nah, jadi setelah persyaratan itu dipenuhi, silahkan datang ke kantor imigrasi untuk lakukan proses pengambilan biometrik dan wawancara. Dan perlu jadi catatan juga bahwa yang mengantarkan dari anak tersebut adalah orang tuanya, jangan bibinya atau pamannya. Orang tua yang bersangkutan. Karena di situ ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa anak tersebut memang anak dari orang tua tersebut. Jadi orang tua tersebut yang mendampingi untuk melakukan wawancara. Oke. Kemudian ini lagi, Pak, dari Ibu Sinta, asalnya Mempura. Saya mau tanya bagaimana pengurusan paspor untuk pemula. Saya termasuk orang yang gaptek. Jadi memang untuk yang pendaftaran paspor itu kan melalui online. Iya. Ada kalanya masyarakat kita itu yang misalnya tidak ada HP Android atau jaringan yang di tempatnya itu terbatas. Langsung aja datang ke kantor imigrasi. Nanti di situ ada customer care. Customer service yang akan membantu mendaftarkan online sepanjang dari kuota tersebut di hari tersebut masih ada. Itu akan kita lakukan pendaftaran laluan dibantu oleh kawan-kawan dari customer service tersebut. Jadi Ibu tidak usah khawatir, nanti ada kawan-kawan dari kantor imigrasi yang akan membantu mendaftarkan secara online. Walaupun gaptek ataupun tidak mempunyai perangkat, kita akan bantu di situ. Oke. Berarti kalau seandainya nanti dia nggak bisa nih daftar online, handphonenya tidak mendukung, misalnya itu, datang ke kantor nanti akan dibantu. Dibantu di situ. Oke. Baik, ini masih nih Pak, masih bertanya tentang biaya pengurusan. Mungkin Bapak bisa sampaikan lagi nih untuk biaya pengurusan paspor baru berapa, perpanjangannya berapa. Ini dari Bu Lucy dari Pusako. Nah, jadi untuk biaya-biaya pembuatan paspor itu tetap 350. Untuk pembuatan paspor baru, pembuatan paspor penggantian, jadi paspor tidak diperpanjang lagi, Pak, diganti. Jadi masa berlakunya sudah habis, itu diganti. Nah, itu biayanya tetap 350. Kecuali dia sudah pernah memiliki paspor, hilang, itu ada biaya tambahan, biaya dendanya itu 1 juta, jadi totalnya adalah 1.350.000. Kalau dia paspornya yang terdahulu rusak, diganti, ini ada dendanya juga. Dendanya 500.000. Jadi dia bayarnya adalah 850.000. Jadi untuk paspor baru, paspor penggantian 350. Paspor hilang tambah 1 juta, paspor rusak tambah 500.000.
Oke. Jadi begitu. Berarti ini sudah jelas sekali ya, saudara. Baiklah, kita masih banyak menyimpan pertanyaan dari saudara kita. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di catatan Bang Eki.